warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Sastia, Prodi Administrasi Publik kelas 1B, NIM 2002-146, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maluku Saleh. Mata kuliah asas manajemen, dosen pembimbing Risna Dewi SSS MSP. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan pemilihan sekumpul kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama atau suatu organisasi. Selanjutnya, tahap dasar perencanaan. Tahap dasar perencanaan terbagi atas 4. Tahap yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa perumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber-sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan di posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan yang lebih lanjut. Tahap yang kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yaitu tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan secara kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan kehambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan ekstern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari perusahaan perencana. Yaitu tahap yang terakhir, tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan di dalamnya menggambarkan lingkungan di mana perencanaan berlangsung. Kita akan membahas mengapa perencanaan tindakan dilakukan. Ultimate tujuan tidak dapat dinilai dari dalam sistem. Ada kebutuhan untuk mengandalkan kriteria luar untuk mengevaluasi tujuan tersebut. Kami akan membatasi diskusi kita untuk presentasi tujuan tersirat dalam perencanaan usaha. Dapat dilihat tujuan utama dari perencanaan atau tujuan eksternal, tidak untuk hal-hal substantif atau kebutuhan internal, seperti pembaharuan perkotaan, hubungan harmonis penggunaan lahan, atau paling output menguntungkan. Perencanaan sudah bekerja selama beberapa alasan. Salah satu saja yang dapat melayani secara mandiri atau dalam kombinasi dengan yang lain berbagai tujuan perencanaan. Kritik terhadap khasiat, arah, dan nilai perencanaan komponen harus mengakui kemungkinan seperti berbagai preventif. Mereka kemudian mungkin akan melihat bahwa berarti dalam pertanyaan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.
Selanjutnya, proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lain atau saling menunjang dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Proses perencanaan yang berkelanjutan membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, penempatan dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Sasaran perencanaan dapat ditentukan oleh seorang partner atau pemerintah. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang pertama, relevan dengan tujuan atau aspek ruang, waktu, sumber daya. Yang kedua, akurasi atau tepat, merupakan analisis sendiri atau data primer maupun data berdasarkan sumbernya, data sekunder. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Adapun manfaat perencanaan yaitu 1. Suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, suatu perencanaan membuatkan standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. Dan yang terakhir, perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan sehingga aparat pelaksanaan mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi perencanaan. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan, yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Perusahaan dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin. Mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Selanjutnya, karakteristik perencanaan. Komponen-komponen yang perlu dalam sebuah perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Pencapaian tujuan. Dalam melakukan perencanaan, komponen utama yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, latihan pilihan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan atau pilihan alternatif. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Waktu merupakan sumber daya untuk menentukan berapa lama hasil akan dicapai karena itu berorientasi masa depan. Masing-masing tujuan utama perencanaan menyediakan suatu kebutuhan di masa kini untuk informasi tentang masa depan. Perkiraan tatapan masa depan juga penting. Selain itu, perencanaan mencakup biaya untuk menetapkan tujuan yang ditangguhkan, kepuasan dan kerugian yang timbul dari tindakan yang ditunda. Tugas menghitung tingkat bunga. Dengan demikian, secara implisit mencakup perencanaan. Selanjutnya, action. Perencanaan dilakukan untuk mendatangkan hasil. Ini adalah langkah dalam rantai berakhir, berarti mengarah pada apa yang diinginkan. Selanjutnya, kelengkapan. Perencanaan berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen dari suatu sistem untuk memungkinkan para pengambil keputusan untuk memilih secara rasional di antara program-program alternatif. Para perencanaan harus menggelincirkan sepenuhnya konsensusi proposal. Dalam dunia pengetahuan yang tidak sempurna, persyaratan ini harus diimbangi dengan tindakan. Unsur perencanaan. 1. Tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Dan yang keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Yang kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Yang keenam, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Selanjutnya, alasan perlunya perencanaan. Ada 2 alasan perlu perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai 1. Protective benefit, dari pengurangan kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, progressive benefit, dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.
Selanjutnya, faktor perencanaan. Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan dalam 3 hal, yaitu waktu diperlukan untuk melakukan perencanaan efektif. Yang kedua, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel-variabel dan alternatif-alternatif. Yang ketiga, jumlah atau rentangan waktu yang akan dicakup dalam rencana waktu dipertimbangkan. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.